Halo semua, selamat datang di seri video Orange Data Mining. Di video pertama ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan software Orange Data Mining. Nah, sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rina. Saya memiliki ketertarikan di bidang data, baik itu data mining, machine learning, ataupun artificial intelligence. Nah, saya mendokumentasikan beberapa hasil belajar saya ke dalam bentuk tulisan di Medium. Nanti teman-teman bisa follow Medium saya, namanya esairina.medium.com, untuk mendapatkan update terbaru tulisan saya terkait bidang data maupun bidang lainnya. Selain itu, saya juga sering membantu riset penelitian skripsi, tesis, disertasi maupun riset penelitian lainnya yang relevan dengan bidang data ya. Jadi kalau teman-teman misalkan butuhkan bantuan untuk menyelesaikan risetnya, teman-teman bisa menghubungi saya melalui alamat email rina 99@gmail.com. Tentunya semua ini berbayar ya teman-teman. Kemudian apalagi kalau teman-teman ingin menulis buku namun terkendala waktu, keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan tenaga dan juga kendala lainnya, teman-teman juga bisa menghubungi saya. Saya siap membantu untuk menulis buku tersebut, namun tentunya di bidang data ataupun AI ya, karena sebelumnya saya juga beberapa kali terlibat berkontribusi menulis buku terkait data mining, machine learning, dan juga AI. Apalagi ya, nah misalkan teman-teman ingin membutuhkan narasumber untuk mengisi webinar tentang software Orange ataupun terkait data, boleh juga hubungi saya ya di alamat email yang sama. Oke, kita perkenalannya mungkin segitu aja ya, kita lanjutkan. Yang pertama, nantinya video seri Orange Data Mining ini akan dibuat ke dalam beberapa bagian. Nah, bagian pertama itu seperti pengenalan, kemudian instalasi, kemudian pengenalan apa itu itunya ya, apa itu Orange Data Mining. Kemudian kedua adalah pengenalan lebih detail terkait widget apa saja yang ada di dalam software Orange. Dan yang terakhir itu nantinya adalah pembuatan model, misalkan clustering menggunakan K-means atau prediksi atau klasifikasi penyakit diabetes ataupun kanker menggunakan F-bias ataupun SVM dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya, dari seri awal sampai dengan akhir supaya nggak ketinggalan setiap bagiannya gitu. Nah, sekarang kita masuk di bagian pertama. Apa itu Orange Data Mining gitu ya? Orange Data Mining merupakan platform atau software visual untuk melakukan proses data mining dan juga machine learning. Nah, si software ini tuh bersifat drag and drop interface. Jadi nanti ada sebuah widget gitu ya. Nanti kita tinggal tarik atau drop aja ke dalam kanvas, kemudian kita sambung-sambungkan gitu ya dengan kabel lah gampangnya. Kemudian nanti langsung berubah, misalkan kita manggil kita ingin membaca dataset gitu, nanti panggil aja satu widget dataset, kemudian disambungkan dengan widget data table. Nah, kita ingin menampilkan sebuah dataset ke dalam bentuk tabular gitu kan di software Orange gitu. Nah, kalau pakai Python kan ribet ya, maksudnya kompleks gitu. Jadi kalau pakai Python Python. Kalau pakai Orange itu tinggal drag and drop aja, nanti langsung keluar hasilnya. Kalau pakai Python kan harus import library A lah, B lah, C gitu kan, jadi lebih panjang. Kemudian adalah cocok untuk pemula dan pengajar. Nah, cocok untuk pemula itu misalkan teman-teman di sini tidak memiliki atau belum memiliki basic pemrograman gitu ya, ataupun yang udah punya basic pemrograman tapi punya fobia coding jadi menghindari coding ya, cocok banget nih si aplikasi Orange gitu kan. Tadi saya bilang misalkan kita pengen menampilkan data gitu ya dalam bentuk tabular atau tabel gitu kan, kita cukup ngedrag atau kita cukup panggil widget data set gitu, misalkan widget data, dan juga menyambungkannya dengan widget data table. Nah, kalau di kalau di Python itu kita membutuhkan library yang namanya pandas, misalkan filenya Excel ya, nanti kita bikin apa tuh namanya bikin apa sih nyebutnya ya, eh variabel, kita bikin variabel data misalkan, kemudian data sama dengan datanya dalam Excel kan, berarti
PD PD atau pandas underscore Excel read Excel gitu kan. Nah, itu kan kompleks ya. Kalau kita pemula yang belum punya basic programming itu kan akan mengalami kendala tentunya ya. Nah, kalau eh, si orange itu kan mudah. Nah, kalau untuk pemula, kenapa cocoknya untuk pemula kan seperti itu. Jadi, kalau kita belajar dengan orange, itu kita bisa lebih fokus memahami bagaimana si model itu bekerja gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman seperti Python ataupun R, itu nanti kita belajarnya dua hal ya. Kita belajar dua hal. Satu, kita memahami bagaimana si model itu bekerja. Kedua adalah bagaimana kita memahami setiap baris kode di dalam pembuatan model tersebut. Misalkan baru mau tampilin data dalam bentuk tabular aja, kita harus ngapalin, oh, fungsi dari library si pandas untuk membaca file Excel adalah PD read Excel gitu kan misal. Nah, kalau si orange itu kan gampang, tinggal drag drop selesai. Itu kan mudah gitu ya kalau untuk pemula. Tapi kalau yang udah punya basic programming itu ya, itu lebih mudah lah ibaratnya. Easy lah belajar apa memahami baris kodenya gitu. Nah, cocok juga untuk pengajar. Jadi kalau misalkan teman-teman dari nggak punya apa, bukan dari eh, jurusan IT gitu kan, misalkan dosennya pengen ngajarin, misalkan dari jurusan pendidikan pengen melakukan analisis terkait pendidikan, bisa tuh dosennya kan ngajarin ke mahasiswanya kan tanpa harus ngajarin codingan atau programming gitu. Dan yang terakhir adalah open source dan juga gratis, artinya aplikasi ini bisa dikembangkan oleh siapapun dan dapat diakses oleh siapapun secara gratis. Selanjutnya yaitu kenapa kita harus menggunakan Orange? Ya, ya tadi itu karena mudah ya, karena nggak menggunakan kode atau no code. Jadi kita tidak perlu memiliki pengalaman pemrograman gitu ya. Jadi dari orang-orang yang misalkan jurusannya non IT gitu ya, ataupun dari, tapi sekarang juga banyak sih ya jurusan non IT yang belajar programming juga banyak. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen belajar data tapi dari jurusan non IT kan jarang ya diajarin programming di kampusnya. Nah, ini Orange itu cocok gitu. Nah, kemudian cocok untuk eksplorasi data awal, edukasi dan demo konsep serta prototipe cepat machine learning. Nah, kita misalkan ingin apa namanya belajar melakukan analisis sederhana gitu kan. Nah, Orange itu cocok gitu sebelum akhirnya kita mengembangkan machine learning ataupun model lain yang lebih kompleks menggunakan codingan atau pemrograman gitu. Kemudian keempat adalah contoh penggunaan. Berbagai contoh penggunaan analisis ya menggunakan Orange itu udah banyak banget. Contohnya adalah analisis data pelanggan, kemudian prediksi kesehatan seperti penyakit diabetes ataupun kanker menggunakan misalkan apa nih? Algoritma naive Bayes atau misalkan SVM, atau mungkin memang membandingkan beberapa algoritma itu bisa nanti di sini. Kemudian ada segmentasi pasar ya. Segmentasi pasar dan perilaku konsumen. Misalkan ada apa namanya ya? Kita mau melakukan diskon pemasaran, maksudnya kampanye pemasaran misalkan kalau orang biasanya bakal, kalau orang beli sikat gigi biasanya dia beli pasta gigi juga. Orang beli mie, dia maka beli telur misalkan. Nah, kita bisa nih nanti me, apa melakukan melakukan segmentasi pasar dan perilaku konsumen menggunakan algoritma namanya Assertion Rule. Jadi kita misalkan mau apa namanya mengadakan apa sih, memberikan diskon gitu ya, memberikan diskon misalkan beli beli mie gratis telur satu, misalkan beli mie 5 gratis telur satu, beli apa sikat gigi 10 gratis Pepsodent Komodo satu, misalkan seperti itu kan ya. Kemudian ada industri lain seperti keuangan, energi, dan juga sosial media. Nah, keuangan itu contohnya misalkan menggunakan forecasting atau time series itu untuk
peramalan saham gitu ya. Kemudian sosial media itu misalkan untuk analisis sentimen, misalkan menggunakan grup widget text mining ya. Misalkan kita pengen melakukan analisis sentimen dari data Google misalkan atau Yahoo ataupun Twitter gitu ya. Cuman setahu saya untuk Twitter sekarang, dulu kita bisa melakukan scraping data Twitter menggunakan Orange ya. Saya juga ada videonya, bisa dicek. Cuman terakhir saya cek itu untuk Twitter sekarang nggak bisa dipakai karena eh, ada kebijakan terbaru ya dari si X gitu ya. Gitu. Selanjutnya yaitu fitur kunci. Fitur kunci itu apa? Seperti widget modular. Itu terdiri banyak banget widget. Di antaranya adalah preprocessing, modeling, visualisasi. Nah, di antaranya juga ada buat data gambar ya. Berarti apa? Image processing, kemudian buat apa tuh si bioinformatik. Ada semua di sini di si Orange. Kemudian dukungan Python scripting. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menyisipkan kode dalam workflow, nanti bisa tuh ada sendiri namanya Python scripting nih, kayak gini contoh tampilannya. Kemudian terakhir adalah visualisasi interaktif seperti scatterplot dan juga boxplot serta yang lainnya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk belajar pemula yang ingin belajar data gitu ya, itu si Orange itu udah lebih dari cukup gitu ya. Dan menurut saya ini lebih mudah dari apa interface-nya dibanding si seperti apa RabbitMiner, Canine, terus Tanagra dan sebagainya gitu ya. Dan ini cocok karena widgetnya itu cukup banyak gitu untuk kita yang ingin belajar tentang model machine learning, data mining ataupun AI itu cukup untuk mengeksplorasinya gitu ya. Mungkin itu aja ya. Jangan lupa diikuti video selanjutnya supaya tidak ketinggalan ya. Maksudnya nanti runtut dari belajar dari pengenalan sampai dengan nanti pembuatan model. Ya, sekian. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.